Cek dah. Iya, sini ada berbagai ha.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul mengikuti rangkaian acara presentasi aksi nyata budaya positif oleh calon guru penggerak Angkatan 9 SMP Negeri 1 Matakwin. Salawat beserta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta al dan sahabat sekalian. Adapun yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Matakwin, Bapak M. Ali SPDMPD, Ibu-ibu calon guru penggerak Angkatan 9 SMP Negeri 1 Matakwin, kemudian guru SMP Negeri 1 Matakwin yang telah berhadir pada acara hari ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara presentasi yang berlangsung pada hari ini Senin 23 Oktober 2023 kita mulai. Mengawali acara, mari sama-sama kita bacakan Ummul Quran dalam hati masing-masing agar acara kita diberkahi oleh Allah. Kita baca sama-sama ya. Al-Fatihah. Selesai. Amin, Allahumma amin. Semoga acara kita berlangsung dengan lancar hari ini ya. Acara selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Selanjutnya kita masuki ke dalam inti acara, yaitu presentasi penyebaran budaya positif oleh calon guru penggerak SMP Negeri 1 Matakwin, yaitu Ibu Nila SPD dengan PT Ibu Nur Rafika Husna SPD. Kepada Ibu Tilawati kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. La nabiyya ba'da. Puji beserta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah
penghormatan saya kepada Bapak Pimpinan Kepala SMP Negeri 1 Petangkuli, penghormatan saya kepada Bapak Ibu Guru Hebat SMP Negeri 1 Petangkuli yang sudah sudi kiranya memenuhi undangan kami untuk mengikuti kegiatan kita pada pagi yang berbahagia ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, adapun tujuan saya berdiri sejenak di depan Bapak Ibu ini tidak ada niat sama sekali untuk menggurui, namun saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian tentang hal-hal positif yang saya dapat pada pelatihan calon guru bergerak Angkatan 9 Kabupaten Aceh Utara ini. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan berbagi mengenai budaya positif. Kalau kita bicara budaya positif, ini tidak asing di dunia kita. Kita sebagai guru ini merupakan profesi yang sangat profesional, di mana kita melakukan berbagai tugas. Tugas guru tidak hanya mendidik, tidak hanya mengajarkan, namun kita juga melatih. Kemudian juga kita mengevaluasi. Dalam pendidikan Indonesia, kita mengenal seorang tokoh pendidikan yang kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah Bapak Pendidikan Nasional. Beliau juga seorang kiai. Dari pemikiran beliau lahir berbagai filosofi yang digunakan sebagai tuntunan dalam pendidikan nasional Indonesia. Salah satunya filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu menuntut kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, kemudian juga menjadi pribadi yang mandiri, memiliki kekuatan diri, sehingga bisa menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Selain itu, ada filosofi yang lain bahwa Ki Hajar Dewantara menggambarkan proses pendidikan itu ibarat seperti bertani atau berkebun, di mana guru merupakan sebagai petani, sedangkan sekolah itu diibaratkan sebagai lahan. Murid ini diibaratkan sebagai bumi. Untuk dapat menuntun tumbuhnya benih ini sesuai dengan keinginan, disitulah peran dari petani dengan tanam-tanam dirinya inilah yang menuntun keberhasilan yang akan diperoleh nantinya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan terus. Budaya positif, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai kebajikan atau yang diyakini, di mana budaya positif ini bisa kita lihat dari kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang dilaksanakan. Kebiasaan ini berpihak pada murid dan tujuannya agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penghormat dan bertanggung jawab. Adapun latar belakang menerapkan budaya positif yaitu menciptakan suasana yang mendukung. Jadi dengan adanya suasana yang mendukung, pembelajaran akan berlangsung secara kondusif. Di mana dengan suasana positif ini, murid dan guru menemukan suatu kondisi pembelajaran yang
sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung tanpa adanya beban, tetapi melainkan suatu kebutuhan. Suasana positif ini juga bisa membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektualnya saja, tapi juga dari lingkungan yang ada. Ada 8 konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebaikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu, kita akan kupas satu persatu konsep inti budaya positif ini. Kita lihat yang pertama. Untuk menerapkan budaya positif ini, kita awali dulu pembelajaran paradigma baru. Mungkin Bapak Ibu sudah menerapkan kurikulum merdeka untuk pembelajaran di sekolah atau di kelas kita masing-masing. Dalam kurikulum merdeka, pembelajaran ini berfokus pada murid. Jadi kita sebagai guru dituntut untuk merancang siklus yang berkesinambungan pembelajaran paradigma baru. Di sini guru harus merencanakan, kemudian melakukan proses dan melakukan asesmen sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dalam kurikulum merdeka, pembelajaran ini berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Untuk melaksanakan budaya positif di sekolah, ini ada sebuah teori yang disampaikan oleh Dr. William Glasser, di mana beliau ini meluruskan miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi mungkin selama ini kita salah memahami apa itu kontrol. Nah, baik Bapak Ibu, kita lihat menurut William Glasser, dia meluruskan miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, guru ini mengontrol guru. Jadi menurut teori ini, guru itu tidak sepenuhnya bisa mengontrol murid. Jadi si murid ini bisa mengontrol dirinya sendiri. Selanjutnya yang kedua, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Maksudnya di sini penguatan positif itu yaitu bujukan ataupun rayuan ataupun hadiah. Itu tidak selalu efektif untuk menumbuhkan motivasi pada anak. Kemudian yang ketiga, kritik dan membuat rasa bersalah mampu membuatkan karakter. Mungkin di satu pihak ini bisa kita lakukan, namun ada juga pada anak-anak tertentu, apabila kita kritik kemudian kita membuat dia merasa bersalah, ini tidak membuat kita semangatnya, tapi malah membuat dia terpuruk. Dia akan terus menyesali apa yang dilakukannya. Selanjutnya, orang dewasa berhak memaksa. Jadi kita sebagai guru di sini mungkin kita merasa bertanggung jawab atas semua perilaku tindakan yang dilakukan oleh anak. Jadi kadang-kadang kita memaksa
hendaki diikuti oleh peserta didik kita. Baik, kita lanjutkan. Dalam proses pembelajaran ini kita banyak mengenal teori-teori pembelajaran. Salah satunya yaitu teori stimulus respon. Ini kita kenal dengan teori behaviorisme. Kemudian kita bandingkan di sini dengan teori kontrol oleh William Glasser. Di sini tampak perbedaan. Di mana kalian yang pertama, menurut teori stimulus respon, bahwa kita menganggap kebutuhan siswa itu sama. Sedangkan menurut teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Kalau menurut teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun di teori kontrol, kita di sini dicoba untuk memahami pandangan orang lain tentang sesuatu. Jadi kita tidak boleh memaksakan sesuai dengan kehendak kita. Kita lanjut. Perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Sedangkan untuk teori kontrol, semua perilaku yang ada itu apakah baik ataupun buruk itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol kita, tapi menurut teori kontrol hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian yang terakhir, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, di sini kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan pada saat bujukan gagal. Dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian dalam teori stimulus kontrol juga ada model pemikiran menang kalah. Dalam teori kontrol tidak ada yang kalah, semuanya menang. Jadi Bapak Ibu, itu perbedaannya teori pembelajaran behaviorisme dengan teori kontrol. Baik Bapak Ibu, langkah apa yang selanjutnya untuk menerapkan budaya positif? Yaitu dengan melakukan penerapan disiplin positif. Disiplin positif ini adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri anak tanpa adanya hukuman dan hadiah. Jadi pendekatan di sini pendekatan tanpa kekerasan. Jadi kita menyelesaikan masalah tanpa adanya kekerasan dan tanpa adanya hadiah. Pendekatan disiplin positif ini bukan mengenai anak atau peserta didik secara langsung, melainkan bagaimana cara kita sebagai seorang guru yang dewasa memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak-anak. Pendekatan positif ini menitik beratkan pada penerapan disiplin positif tanpa kekerasan, tapi dari sini memotivasi dan merefleksikan kesalahan, menghargai, membangun logika dan bersifat jangka panjang. Penerapan budaya positif ini kita awali berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi setiap manusia kita dalam diri kita itu punya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini yang ingin kita capai, di mana nilai-nilai kebajikan itu memiliki tujuan yang mulia. Ini tercermin kalau kita bicara masalah nilai kebajikan dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Kita sudah mengenal ada 6 nilai kebajikan. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian nilai kebajikan ini bisa juga kita lihat dari sikap murid, di mana ada rasanya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai,
kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Untuk menerapkan budaya positif ini juga, kita harus memahami bahwa manusia itu berbeda, tetapi pada dasarnya manusia ini memiliki kebutuhan yang sama. Di sini dikelompokkan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kita mulai dengan survival. Kebutuhan ini yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, di mana seseorang memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian yang kedua, belonging. Pada kebutuhan ini, seseorang membutuhkan kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, kerjasama, merupakan bagian dari kelompok. Kemudian yang ketiga, power. Jadi semua orang memiliki kekuatan, di mana pada kebutuhan power ini, seseorang itu merasa bahwa dirinya memiliki harga diri, kemudian keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, dan diakui. Kemudian kita lanjut lagi, yaitu freedom, kebebasan. Semua orang ingin dia menjadi pribadi yang mandiri, kemudian dia bebas memilih pilihan, kemudian mencoba hal-hal yang baru, kemudian dia juga mampu mengendalikan dirinya tanpa pengaruh orang lain. Kemudian yang terakhir, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan ini bisa diwujudkan dengan bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Kita lanjutkan, motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi? Motivasi itu adalah dorongan yang membuat terjadinya suatu tindakan. Jadi orang melakukan sesuatu itu ada motifnya. Motivasi ini ada 2 macam. Yang pertama, motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang timbul dari dalam diri individu itu sendiri, tanpa paksaan atau dorongan dari orang lain, tetapi atas dasar kemauan sendiri. Kemudian ada motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang timbul akibat pengaruh dari luar individu, karena adanya ajakan, suruhan, atau paksaan dari orang lain. Ada hubungan antara 5 kebutuhan manusia dengan motivasi perilaku ini. Jadi Bapak Ibu mungkin di kelas kita pernah menjumpai, bahkan sering ada siswa yang berperilaku tidak sesuai dengan aturan yang sudah ada. Misalnya sering, kalau di kelas dia sering tertidur. Mungkin kita di kelas ini langsung memponis dia, kenapa kamu tidur di kelas, maupun dengan bahasa-bahasa yang sedikit marah-marah, ya? Karena kesalahan yang dilakukannya. Padahal
Kita lanjutkan yaitu restitusi. Restitusi ini adalah suatu kegiatan proses menciptakan kondisi yang baik untuk murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian di sini juga kita akan berkolaborasi untuk mencari solusi pemecahan masalah tersebut. Baik Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol buku. Yang pertama sebagai pembuku, yang kedua pembuat salah, kemudian posisi kontrol sebagai teman, selanjutnya posisi kontrol sebagai pemantau, dan yang terakhir posisi kontrol guru sebagai manajer. Baik Bapak Ibu, sekarang mari kita saksikan video. Dalam video ini nanti kita akan diskusi. Setelah video ini kita akan diskusi, yaitu merefleksikan posisi kita di sekolah saat ini. Kita ini di posisi yang mana? Baik Bapak Ibu, kami persilakan video ini dengan seksama. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Bagi anak, silakan PR yang kemarin diberikan diletakkan di meja. Atau kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak kerjain tugas. Kamu mau jadi apa? Kamu ya sekolah sih. Coba bayangkan orang tua betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5, harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, saya terlambat. Udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu lanjut, ibu senang lihatnya. Ya, hati-hati waktu ya masuknya. Tas dulu dong. Kamu Wah, jadi kok lanjut lagi? Apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Udah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya mengumpulkan tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat mengumpulkan tugas. kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore dari ibu jaga warung, gak sempat menjadi tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Kita dulu sampai di kamar malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Ya, coba deh, Bu. Terima kasih, Bu.
selama ini karena kita terlalu fokus kepada tentang peraturan sekolah, jadi kita cenderung melakukan posisi kontrol pembuku. Terima kasih. Kepada Ibu Jabat Rahmi. Selanjutnya ada ibu yang lain yang ingin memberikan pendapat. Ya, silakan kepada Ibu Supriyani SPD. Baik, terima kasih kepada Ibu Ila yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Jadi dari video tadi setelah saya simak ya, 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh guru yang sering kita alami di sekolah kita, terutama saya pribadi Bu ya, sering membuat siswa merasa bersalah dengan membuat kenapa kamu sering terlambat, kenapa kamu tidak sayang sama ibu kalau kamu terlambat, ibu kamu nanti di rumah sedih, ya sering begitu ya. Mungkin itu saja Bu Ina. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, tadi sudah kita refleksikan 5 posisi kontrol yang ada pada guru. Ini pengalaman saya sendiri. Saya juga berada di posisi yang sama sebelum kegiatan tadi, di mana posisi yang sering saya ambil yaitu teman dan pembuat rasa bersalah. Jadi pada masing-masing posisi kontrol ini ada kelemahan. Namun yang paling baik yaitu kita berperan sebagai posisi kontrol sebagai manajer, di mana kita mengelola siswa kita ini agar dia bisa bertanggung jawab dan mencari solusi untuk pemecahan masalahnya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Di sini untuk mengenali posisi kontrol guru, yang pertama sebagai pengumum. Ini nampak kalau pengumum itu biasanya dengan mengeluarkan nada suara yang tinggi, kemudian bahasa tubuh yang mengintimidasi, ya, dengan melotot, menuju-nuju. Kemudian efek dari pengumum ini membuat murid kita ini marah, kemudian juga merasa dendam, bahkan bisa menimbulkan sifat agresif. Jadi dia bisa bertindak di luar kendalinya karena hukuman yang kita berikan. Selanjutnya pembuat merasa bersalah. Nah, pada kondisi ini biasanya suara guru itu memelas, halus, sedih, kemudian bahan sambungnya itu cenderung merapat kepada anak dan seperti lesu. Jadi ekspresi dari kesedihan. Jadi di sini hasil yang didapatkan apabila kita membuat merasa bersalah ini akan membuat murid ini sebagai seorang yang gagal karena dia tidak mampu melakukan sesuatu yang baik, bahkan bisa mengecewakan orang lain. Jadi penyesalannya itu akan terus terjadi. Selanjutnya sebagai teman ini cenderung guru ini bersikap ramah, akhlak, bercanda dengan bahasa tubuh yang lebih dekat dengan mata dan senyum jenaka. Jadi posisi ini sebenarnya ada untungnya juga, di mana posisi kontrol guru ini membuat dia merasa dekat dengan muridnya. Tetapi ada dampak negatifnya, yaitu membuat si anak ini dia ketergantungan dengan guru tersebut. Jadi dia menggunakan kalau dia ada masalah, dia mengandalkan guru ini untuk membantunya menyelesaikan masalah. Jadi tidak ada perubahan perilaku, tapi kadang malah menjadikan siswa ini tambah jadi. Ya, lanjutkan. Selanjutnya posisi yang paling bagus tadi sudah saya katakan yaitu posisi sebagai manajer, di mana pada posisi manajer ini guru harus betul-betul bisa mengendalikan dirinya. Jadi kita cenderung mengasih anak ini tanpa emosi. Kemudian di sini kita menjadi sebagai pendengar yang baik, mendengar suara hati dari anak tersebut. Kemudian bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut.
Selanjutnya, kita yakin bahwa kita ini tidak sempurna, Bapak Ibu. Pasti kita melakukan kesalahan. Namun, tugas guru di sini selain untuk mendidik siswa, kita ini juga mengontrol tindakan siswa di kelas kita. Nah, satu cara untuk mengontrol perilaku siswa kita di kelas yaitu dengan menerapkan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan sekelas ini merupakan kesepakatan yang terjadi antara guru dengan murid mengenai hal-hal yang diyakini, di mana hal-hal tersebut berdasarkan nilai-nilai kebajikan, kemudian disepakati, kemudian di mana anak-anak ini bisa menerapkan hal-hal tersebut tanpa adanya paksaan dari siapapun, sehingga dapat menciptakan budaya positif di sekolah dan di sekolah. Bapak Ibu, mungkin dalam pikiran kita timbul pertanyaan. Kita kan sudah memiliki aturan, untuk apa kita buat keyakinan kelas? Di sini bisa kita lihat bahwa kalau aturan itu umumnya itu hanya dibuat oleh satu atau dua orang tertentu. Misalnya di sekolah kita ada dibuat peraturan. Peraturan ini biasanya kepala sekolah dan beberapa orang. Kemudian kalau peraturan itu bersifat umum. Nah, sebaliknya kalau di keyakinan kelas dia bersifat lebih abstrak. Kemudian di kelas juga keyakinan ini dibuat dalam jumlah yang terbatas, tidak banyak. Kemudian juga keyakinan kelas ini diterapkan di kelas itu sendiri. Keyakinan kelas ini dibuat melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan sudah terdapat. Kemudian keyakinan kelas ini juga bisa kita ubah. Jadi kalau misalnya sudah 6 bulan kita buat keyakinan kelas, kita tidak lihat prospeknya tidak terlalu bagus. Ini bisa kita lakukan perbaikan untuk membuat keyakinan kelas yang baru. Jadi tidak monoton satu keyakinan kelas sampai dengan 2 semester. Jadi bisa kita sesuaikan sesuai dengan keadaan. Baik Bapak Ibu, di sini kita lihat contoh keyakinan kelas. Ini ada beberapa contoh keyakinan kelas. Yang pertama bisa langsung kita buat dengan kalimat positif. Ini contoh kelas 7. Di sini setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas dan sebagainya. Kemudian saya perbandingannya yang kedua. Ini saya contohkan di kelas 8.
acara ini. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Ya? Ya, baik Bapak Ibu, kalau tidak ada, coba Ibu Nanda, mari sama-sama. Nah, di sini ada budaya positif yang ada di SMP Negeri 1 Matampuri yang sudah kita terapkan. Yang pertama, budaya 3S, senyum, sapa dan salam. Kemudian ada jumpa berkah, Jumat pagi bertakwa dan bersedekah. Kemudian zikir sebelum pembelajaran. Yang keempat, program santunan anak yatim pada bulan Muharram. Yang kelima, program pemantapan tahfiz numerasi dan literasi. Baik Bapak Ibu, kira-kira ada enggak program penerapan budaya positif yang lainnya yang bisa kita tambahkan untuk budaya positif SMP 1 Matampuri? Ya baik, silakan kepada Ibu Rizky. Baik, terima kasih Bu Nila atas kesempatannya. Mungkin kita bisa menambahkan bergotong royong ya setiap hari Sabtu itu. Jadi murid-murid diminta setiap kelasnya membersihkan kelasnya dulu, kemudian membersihkan lingkungan sekolah. Itu saja Bu Nila, terima kasih. Terima kasih usul yang bagus sekali. Selanjutnya masih ada Bapak Ibu. Silakan kepada Ibu. Terima kasih Bu Nila. Mungkin kira-kira bisa ditambahkan nomor pidatonya. Baik, jadi di sini masih ada lagi Bapak Ibu. Kita cukupkan Bapak Ibu ya. Jadi di sini tadi ada 2 tambahan untuk kegiatan positif, budaya positif di SMP Negeri 1 Matampuri. Yang pertama, yang keenam, di sini kita ambil gotong royong. Jadi bagaimana Pak Ibu, setuju semua? Setuju ya. Jadi kita biasakan gotong royong di setiap akhir pekan. Kemudian tadi ada tambahan dari Ibu Nanda di kegiatan Jumat Berkah. Jadi kita tambahkan di sini ada lomba berpidato. Jadi setiap kelas nanti akan disiapkan lalu-lalutasnya masing-masing. Baik Bapak Ibu, sebagai penutup kegiatan kita hari ini, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam penerapan disiplin positif, di sini kita mampu mengontrol diri kita sendiri sebagai guru, kemudian kita mampu merefleksikan diri sebagai guru, AMO atau manajer, untuk menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dalam belajar, serta bertanggung jawab, dan muaranya murid menjadi insan yang seimbang, selamat dan bahagia. Demikian Bapak Ibu Guru, terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan tentang penyebaran pemahaman budaya positif pada hari yang berbahagia ini. Dapat disimpulkan bahwa budaya positif harus dibangun untuk menumbuhkan motivasi internal, melaksanakan disiplin positif bagi murid yang nantinya akan ikut berpengaruh kepada pencapaian visi dan misi sekolah. Membangun budaya positif tentu saja tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan butuh kolaborasi dari semua warga sekolah, guru, tenaga pendidikan, dan murid. Bahkan dibutuhkan juga dukungan dari orang tua dan komite sekolah. Guru aktif dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, posisi kontrol guru, segitiga restitusi,
keyakinan sekolah atau kelas yang menjadi peraturan sekolah atau kelas, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak dengan membentuk komunitas praktisi di sekolah. Dukungan awal tentu saja berasal dari kepala sekolah, kemudian rekan guru dan tenaga pendidikan. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila salah kata atau tutur kata Bapak Ibu mohon dimaafkan. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jafiratul Rahmi, guru SMP Negeri 1 Matabudi. Saya sangat senang dan termotivasi dengan adanya kegiatan sosialisasi penyebaran dan pemahaman budaya positif oleh Ibu Nilawati di sekolah kami hari ini. Harapan saya, semoga ilmu yang kami peroleh hari ini bisa kami implementasikan dalam proses pembelajaran di sekolah. Terima kasih Ibu Nilawati. Gimana kabarnya Riza hari ini? Baik. Yang Pak ceria juga ya. Riza, kamu tahu nggak kenapa dipanggil tempat ini? Jadi apa kesalahan yang kamu lakukan? Kemarin juga ada ibu dengar dari Guru Putih waktu Guru Putih berkeliling ke kelas kita. Kamu kedapatan bawa HP. Menurut kamu membawa HP ke sekolah itu diperbolehkan atau tidak? Kenapa? Ya, benar. Jadi bisa mengganggu proses pembelajaran. Nah, semua orang pernah membuat kesalahan. Namun sekarang tinggal kita bagaimana kesalahan yang dilakukan ini kita ambil pelajaran sehingga kita bisa memperbaikinya. Kemudian aku mau tanya lagi, apa alasan kamu membawa HP ke sekolah? Kemarin kawan-kawan yang buat konten di Instagram, jadi disuruh ke sekolah. Nah, konten apa aja yang dibuat di kelas? Konten yang di TikTok, begitu. Jadi kalian berarti kerjanya nggak sendiri nih, rame-rame dengan kawan yang lain. Nah, sekarang ibu mau tanya juga, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar dengan membawa HP? Peraturan yang tidak boleh membawa keyakinan kelas. Iya, benar sekali. Jadi kita sudah membuat keyakinan kelas bersama bahwa tidak dibenarkan membawa dan menggunakan HP di kelas tanpa izin guru. Ya. Kemudian kamu kan sudah melakukan kesalahan. Solusi apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Janji tidak membawa lagi. Janji tidak membawa lagi HP ke sekolah. Nah, bagaimana dengan guru pada saat guru masuk itu? Kamu akan minta maaf? Iya, bagus sekali. Jadi ibu setuju sekali. Kamu berarti sekarang akan minta maaf dengan guru yang bersangkutan. Kamu main HP pada saat jam pelajaran. Kemudian apa konsekuensi yang akan kamu terima seandainya kamu mengulangi perbuatan ini? Saya siap diambil dan saya siap dikontrol. Terus ya, jadi ibu semua yang sudah kamu nyatakan tadi itu adalah itu kamu dengan saya, dan saya berharap kamu bisa melaksanakannya. Karena kenapa? Dengan kamu melaksanakan ini, kamu patuh dengan aturan yang ada dalam skala kelas yang kita buat. Jadi tidak akan mengganggu proses pembelajaran kamu di sekolah. Rumah silakan. Adapun di sekolah juga boleh. Kalau misalnya atas izin guru itu ada dikasih surat pernyataan untuk membawa HP ke sekolah. Izinnya di orang tua itu boleh. Kemudian kalau misalnya kamu orang tua sakit,
boleh bawa ke sekolah dengan cara titipkan ke saya bagian di kelas dan juga dengan guru. Ya, gimana? Paham ya? Ya, baik. Jadi itu saja. Terima kasih atas kehadirannya. Boleh dibantu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Hazana, saya dari kelas 32. Di pagi hari ini saya sangat senang karena saya sudah berjumpa dengan Bu Nilawati untuk menyelesaikan masalah saya kemarin, yaitu membawa HP ke sekolah. Terima kasih Bu Nila sudah memberikan solusi yang terbaik untuk saya. Terima kasih Bu Nila.